Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan semaksimal mungkin, dan menjauhi semua apa saja yang Allah larang dengan sejauh-jauhnya. Mudah-mudahan dengan begitu kita termasuk hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita digolongkan termasuk hamba-hamba Allah yang bertakwa, suatu predikat hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu hamba yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa kepadanya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat yang mulia pada hari ini kita akan membahas insyaallah taala tentang hari-hari yang paling mulia, yang paling terbaik untuk melakukan amal salih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, di antara keindahan Islam adalah memberikan kepada kaum muslimin musim kebaikan, di mana musim kebaikan ini pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar, memberikan kebaikan yang banyak pada hari dan musim kebaikan itu. Di antara musim kebaikan yang kita kenal adalah bulan Ramadan. Dari 12 bulan yang ada sepanjang tahun, bulan Ramadan adalah musim ketaatan, musim kebaikan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Sehingga siapapun yang melakukan ketaatan pada bulan Ramadan, melakukan berbagai amal salih, dengan puasa, dengan melakukan salat tarawih, dengan membaca Al-Quran, i'tikaf, bersedekah, memberikan makan kepada orang yang berbuka puasa dan seterusnya, mereka akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan ampunan, maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pembebasan kepada kaum muslimin dari api neraka. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ada hari-hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari tersebut adalah hari-hari terbaik, bahkan lebih baik daripada bulan Ramadan, untuk melakukan ketaatan, untuk melakukan amal salih. Hari-hari yang paling Allah cintai dari 365 hari dalam setahun, ada 10 hari di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari ini adalah hari-hari yang paling Allah cintai dari seluruh hari yang pernah ada dari sepanjang tahun 365 hari itu. Siapa yang melakukan amal saleh pada 10 hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Kebaikan apapun, amal saleh apapun, akan diberikan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu lebih baik daripada berjihad fi sabilillah. Subhanallah.
Ketika kita membaca Al-Quran pada 10 hari tersebut lebih baik daripada berjihad fisabilillah. Ketika kita bersedekah pada 10 hari tersebut lebih baik daripada pahala berjihad fisabilillah. Ketika kita menolong orang, bahkan sekedar memberikan senyuman kepada orang yang kita berjumpa dengannya, itu lebih baik kebaikan dan amal saleh ini daripada orang yang melakukan jihad fisabilillah. Dan tahukah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apakah pahala orang yang berjihad fisabilillah? Apa pahala orang yang berjihad fisabilillah? Di mana kalau kita melakukan kebaikan, sholat tahajud atau sholat sunnah atau berbagai amal saleh yang lainnya pada 10 hari yang Allah tentukan ini, itu lebih baik daripada jihad fisabilillah. Mari kita perhatikan bagaimana pahala orang yang berjihad fisabilillah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ya'dilul jihad? Ya Nabi, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang sebanding dengan pahala amal jihad fisabilillah? Qala la tastati'unah. Nabi menjawab, kamu tidak akan mampu untuk melakukannya. Artinya tidak ada amalan yang sebanding dengan amalan jihad fisabilillah. Kemudian para sahabat menanyakan hal itu sampai 2 atau 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap menjawab pertanyaan sahabat tentang apakah ada amalan yang sebanding dengan pahala amal jihad fisabilillah. Nabi tetap menjawab, la tastati'unah, kalian tidak akan mampu untuk melakukannya. Kemudian pada kali yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, mathalul mujahid fi sabilillah kamathalis shaimil qaimil qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamin wala salah hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Subhanallah. Nabi menegaskan bagaimana besarnya pahala jihad fi sabilillah. Beliau kemudian menyampaikan persamaan, perbandingan orang yang berjihad fi sabilillah adalah seperti orang yang berpuasa, orang yang sholat, dan orang yang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan khusyuk tanpa berhenti. Dan dia tetap seperti itu, yaitu sepuasa dan sholat, sampai mujahid ini, orang yang berjihad ini, kembali dari jihadnya. Hadis dari Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jamaah sekalian, itulah pahala jihad fisabilillah. Tetapi pada 10 hari terbaik, 10 hari yang Allah paling cintai ini, kita bisa mendapatkan pahala jihad itu tanpa harus berangkat jihad fisabilillah untuk memerangi musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala di medan pertempuran. Kapankah 10 hari yang dikatakan sebagai 10 amalan, 10 hari terbaik untuk melakukan amalan pada hari-hari itu? Jamaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa 10 hari yang terbaik untuk melakukan amal saleh tersebut adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebentar lagi akan datang. Hari ini hari Jumat, tanggal 26 Dzulqa'dah 1441 Hijriah. Insya Allah 5 hari lagi, 5 hari lagi, mudah-mudahan kalau tidak ada perubahan, tanggal 1 Dzulhijjah akan datang, di mana hari itulah mulai dari hari di mana Allah subhanahu wa ta'ala
menjadikan hari-hari tersebut sebagai hari-hari yang paling Allah cintai untuk melakukan amal saleh. Mari kita perhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamil 'amali salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Min hadhihi al-ayyam, yakni ayyamul 'ashr. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tidaklah ada hari-hari untuk melakukan amal saleh yang paling Allah cintai daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan pula jihad fi sabilillah ya Rasulullah? Qala walal jihad fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah. Masih lebih baik amalan-amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah daripada jihad fi sabilillah yang tadi kita sampaikan bagaimana keutamaan dan pahala bagi mereka yang berjihad. Tetapi kemudian Nabi menegaskan, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang keluar untuk berjihad fi sabilillah dengan diri dan hartanya, dan dia tidak pulang dengan sesuatu apapun darinya, artinya dia mati syahid, baru itulah yang bisa menyamai amalan orang yang melakukan amal saleh pada 10 hari dari 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu kita saat ini harus menyiapkan jiwa raga kita untuk menyambut yang sebentar lagi tamu agung akan datang kepada kita, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang merupakan hari-hari terbaik dari sepanjang tahun, dari 360 hari yang Allah berikan pada setiap tahunnya kepada kita umat manusia. Ada pertanyaan, mana yang lebih mulia, 10 terakhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan, atau 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, disebutkan bahwa Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menegaskan, sesungguhnya 10 malam terakhir bulan Ramadan apabila ditinjau dari malamnya itu lebih mulia, lebih baik daripada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ditinjau dari malamnya, karena di sana ada Lailatul Qadar. Tetapi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih baik daripada 10 malam terakhir bulan Ramadan dari sisi siangnya, karena pada siang hari 10 dari yang pertama bulan Dzulhijjah, di sana jamaah sekalian di dalamnya ada Yaumun Nahr, hari di mana kita berkorban. Demikian juga ada hari Arafah, yaitu 9 Dzulhijjah, dan juga di sana ada hari Tarwiyah, yaitu yang terjadi pada 8 Dzulhijjah. Dari sini menjadi jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan di dalam surat Al-Fajr Allah Subhanahu wa taala bersumpah, wal fajri walayalin ashr, demi waktu subuh, demi waktu fajar, dan demi walayalin ashr, demi 10 malam. Yang dimaksud dengan 10 malam ini jamaah sekalian menurut Ibnu Rajab rahimahullah, yaitu 10 malam dari malam-malam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan inilah pendapat yang kuat, yang ini juga merupakan pendapat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita perlu untuk memperbanyak amal saleh pada waktu masuknya
10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Karena ini adalah kesempatan yang tidak akan terulang lagi. Dari 365 hari Allah memilih 10 hari yang paling Allah cintai untuk melakukan amal saleh. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa melakukan berbagai amal saleh pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang insya Allah sebentar lagi akan kita songsong. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala safiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apakah amalan yang dianjurkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah selain kita melakukan amalan salih yang biasa kita lakukan? Beberapa yang dianjurkan adalah yang pertama melakukan haji dan umrah. Selanjutnya puasa mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma beliau melakukan puasa ini yaitu mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Dzulhijjah. Manakala kita tidak mampu, maka bisa puasa sebagian dari hari-hari tersebut. Dan yang paling penting jangan ditinggalkan, yaitu puasa pada 9 Dzulhijjah yang merupakan hari Arafah. Selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita memperbanyak takbir, tahmid dan tahlil pada hari-hari tersebut, yaitu dengan mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Di mana saja, baik berada di rumah, ketika di jalan, di kantor, memperbanyak untuk melakukan takbir, tahlil dan tahmid ini. Selanjutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita banyak bertaubat kepada Allah, karena inilah waktu terbaik di mana Allah sangat mencintai orang yang melakukan ketaatan pada hari-hari tersebut, yaitu dengan bertaubat, menyesali dosa-dosa kita. Kita berkomitmen untuk hanya beramal salih dan meninggalkan dosa-dosa. Selanjutnya hendaknya kita banyak beramal salih seperti salat sunnah, sedekah, melakukan jihad, membaca Al-Quran, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menolong orang lain dan sebagainya dari berbagai amal salih. Kemudian melakukan kurban. Bagi orang yang mampu, hendaknya menyembelih kurban. Sebagian ulama menegaskan bahwa kurban itu hukumnya wajib bagi orang yang mampu untuk membeli hewan kurban pada saat itu, seperti Syekh Utsaimin rahimahullah dan para ulama yang lain. Oleh karena itu hendaknya kita bersungguh-sungguh untuk bisa menjalankan ketaatan ini, karena kata Nabi SAW, tidak ada amalan terbaik yang dilakukan oleh seorang muslim pada hari raya kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah selain daripada menyembelih kurban. Selanjutnya hendaknya kita seluruhnya pada waktu Idul Adha semuanya untuk melakukan salat Idul Adha dan mendengarkan khutbahnya. Dan bagi mereka yang akan melakukan kurban, hendaknya mulai tanggal 1 sampai disembelihnya 1 Dzulhijjah, sampai disembelihnya hewan kurban, menahan dari memotong rambut dan memotong kukunya, karena berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha disebutkan, idza raaitum hilal Dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfari. Apabila salah seorang dari kalian melihat hilal pada bulan Dzulhijjah, hendaknya apabila salah seorang dari kalian akan berkurban, hendaknya menahan dari memotong rambutnya dan juga memotong kukunya. Jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah,
mudah-mudahan kita seluruhnya pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bisa menyiapkan diri dengan sebaik-baiknya, sehingga kita bisa melakukan ketaatan sebagaimana yang kita lakukan pada bulan Ramadan, atau bahkan lebih baik lagi daripada bulan Ramadan, karena ini adalah 10 hari terbaik apabila kita melakukan amal salih di dalamnya, sebagaimana yang disampaikan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam.